Sudarlun, saat ini pembangunan fisik IPAL sudah berjalan 42% lebih. Tiang-tiang besi sudah tertancap di dalam tanah sedalam belasan meter. 2 kolam raksasa penampung tinja juga sudah digali. Selanjutnya akan dibangun jaringan perpipaan induk dari lokasi IPAL tembus ke rumah warga di Peniti, Kecamatan Baitur Rahman. Lalu limbah tinja lebih 2.000 warga akan mengalir ke dalam 2 kolam penampungan. Satu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, mestinya ini merupakan tanggung jawab. Jadi oleh karena itu pemerintah semua kita merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan situs yang ada. Tetapi apa yang terjadi inilah persoalannya. Jadi oleh karena itu kita berharap ada perubahan dalam waktu yang singkat ini. Jadi kalau boleh itu harus segera dihentikan, dan memang itu harapan dari masyarakat dan juga harapan dari semua kita sebagai orang yang peduli terhadap sejarah bangsa. Dan dalam catatan terakhir beliau sudah mengatakan ingin membebaskan sebanyak 60 hektar. 60 hektar tanah akan dibebaskan. Tetapi yang jadi masalah juga sampai hari ini bukannya dibebaskan, justru ada bangunan-bangunan lain yang kita lihat tumbuh di seputaran makam yang ada. Ini juga satu masalah. Jadi upaya pembebasan masih ada, mungkin masih dalam perancangan. Bagaimana solusi nanti akan diselesaikan dengan baik. Jadi seperti dikatakan tadi, kita ingin mencari solusi yang terbaik bagaimana. Yang paling penting ya artinya situ itu harus diselamatkan, bukan hanya pada dataran yang ada di dalam sungai sebenarnya atau di dalam laut, tetapi menurut kaidah arkeologi tentu ada kawasan-kawasan. Ada yang namanya kawasan inti, kemudian ada kawasan penyelamatan, ada kawasan pengembangan, dan juga ada kawasan yang bisa dimanfaatkan. Artinya masyarakat nanti boleh memanfaatkan dalam kawasan pengembangan berikutnya. Jadi oleh karena itu yang kawasan inti dan kawasan penyangga itu tidak boleh diganggu. Ketika ada orang yang mengganggu, ini berarti melanggar aturan. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Bahwa sekarang kawasan intinya sebenarnya luas. Bukan hanya apa yang nampak di daratan, tetapi juga di lautan sebenarnya itu masih dalam kawasan inti yang kemudian akan dilakukan kawasan penyangga. Ini perlu dilestarikan juga. Kemudian baru nanti ada kawasan pengembangan. Jadi dalam kawasan pengembangan masyarakat bisa saja memanfaatkan dari peninggalan-peninggalan yang ada. Tapi pada prinsipnya tetap memelihara dan melestarikan sebagai tanggung jawab kita bersama. Sebuah pemandangan yang dilematis di tengah kerisauan banyak pihak akan hilangnya bukti-bukti sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Artinya di satu sisi ini juga untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, tapi di sisi lain bahwa di sini itu pernah berdiri sebuah kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara, maka oleh karena itu ini harus mendapat perhatian. Jadi kalau memang ini sudah terbukti secara nyata, apalagi ada batu nisan yang ditemukan di sini, sepatutnya proyek ini harus dihentikan untuk sementara, kemudian dicari solusi yang terbaik bagaimana untuk menyelamatkan. Jadi ada upaya penyelamatan, di satu sisi menyelamatkan proyek, tapi di sisi lain juga harus menyelamatkan peninggalan sejarah yang sangat besar, artinya bukan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tapi juga untuk kepentingan pariwisata dan kepentingan seluruh umat manusia yang ada di Nusantara ini. Setahu saya, negara tersibuk pun di dunia tidak ada proyek seperti ini di kotanya. Dia pasti akan mencari tempat gua-gua dalam gunung untuk membuang ini. Tidak ada. Jadi kalau ini dilakukan di sini, kita pun tidak tahu bagaimana kebijakan dari dulu. Yang jelas ini adalah bukan kemarin, ini sudah lama berlangsung. Tentu kalau pengerjaan proyek ini apalagi diketahui sebagai kawasan
situs cagar budaya ini harus berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Mereka harus dilibatkan, seperti pembangunan sebuah hotel yang di samping Masjid Raya, sehingga tidak jadi sampai sekarang. Akankah sebuah solusi dicapai? Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambion TV.